perilaku nih mentalnya bener lah nyong ora kamu dua kata sopir kok sementing kan yang duit nah jadi kan itu nah itu soal itu salah satunya itu satu jadi wong sugih bukan pengen terlihat kaya orang kamu dua nyong kan sugih nyong duwe mobil nyong mamer-mameran misalkan apa perhiasan HP sing apik dan sebagainya orang kamu dua tapi wong sugih nek nabung iki kekayaan tidak terlihat dia duwe saham pira dia duwe tabungan pira nah itu sih justru malah ditekankan lagi nih orang kamu dua gengsi-gengsinan loh pada itu mobil nyong kudu tuku mobil pada itu motor nyong kudu tuku orang sebenarnya nah ini tentang perilaku bagaimana pengendalian diri kita dalam apa dalam mengelola uang satu itu dua soal investasi juga investasi iki apa yang dikatakan Warren Buffett ya Warren Buffett itu menangnya kan sebenarnya bukan karena menang apa investasi juga sih ya tapi kan soal waktu Warren Buffett nabungnya kan di sampai 85 tahun apa ya itu dari 30 dari umur 20 sampai 85 tahun dia masalah kan banyak banget waktu nih tapi ternyata sih keuntungan benar-benar maksimal ke nek orang salah ke di tahun ke sewidak itu viral jadi kan orang langsung di tahun ke satu nih kedua nih orang ternyata ke untuk menggulung ke butuh waktu sing tidak bisa kembalikan waktu ngelakuin waktu ke menjadi hal yang sangat penting dalam investasi jadi aja keburu-buru setahun kayak Joko tapi aku kudu bener-bener waktu yang jangka yang lama ya aja maksudnya ki aja meremehkan hal cilik 10.000 1.000 kira jadi nek buku ki malah menekankan nabung sih nabung ki penting nabung ki bukan untuk direct misalkan wah nyong nabung dan besok 5 tahun mana nyong go iki misalkan tidak harus itu 5 tahun nyong kudu motor 5 tahun go anak sekolah misalkan 6 tahun mana go ngapa tapi orang nabung ki ternyata go sesuatu hal sing direct anak resiko nang ngarep yo dia kan ngerti lho bisa bae anak sesuatu hal sing ya apapun lah sing yang membuat yang ada resiko di depan itu makanya dia perlu nabung kayak contoh ya nyong misalkan nyong semua jadi harus mulai nabung bu sekolah tambang terus ya siapa tahu nyong saya ketemu 1.000 bulan nyong tapi ini butuh tabungan khusus ini sekolah jadi gue ketika masuk SMP gue siap loh untuk jangka waktu 10 tahun ya wes masuk ke siap sekolah siap ya salah satu itu tapi ternyata nabung juga tidak intinya mau nangkap peluang juga dan si ini ya kan iya mah gadean buku nah nek kalau di tabungan kan gak pikir sih wong dari bang cilik kan makanya butuh nabung ini penting butuh aset alokasi benar-benar dari hasil dewek ke nabung ini juga karena telung kriteria satu wong sing pengen nabung wong sing orang ngerti nabung wong sing ora pengen nabung lah jadi telu kuwi nah bisa kayak ya kudu nabung juga ya salah itulah ini saya pak pilih yang masuk ke apa terus ini ya ruang untuk kesalahan salah satu ini terus kemerdekaan ternyata uang itu membeli kemerdekaan walaupun kemerdekaan ini orang sing kemerdekaan sing selamanya tapi ke paling orang ini kalau sih kita menyiapkan uang sampai 6 kali gaji kita atau ya kemana dia pengeluarannya 1 juta sebulan nah nek dapat bisa 6 juta paling murah kan direct 6 bulan itu kan masyarakatnya mikir berapa hal dalam arti dia bisa bebas berkreasi nurut buat mana dulu tapi nek dari kalau ada tabungan lah bikin besok mangan nyong duit kan otomatis kan nyong kemerdekaan kita kan terbeli dong misalkan dagang apa malah kudu duit terus ketanggung butuh kasar nih terus masuk anak kita yang bersama gue lah bikin mana cara nih nah tapi nek duit tabungan paling ora kira sih lo antisipasi gue kan kita paling ora merdeka lah kalau masalah ngasuh masalah ini direct mikir kerjaan liane sih gue apa mau nambah income bisa kepikir jadi salah satunya ya gue merdeka uang itu bisa membeli kemerdekaan itu ya
mungkin sana 5 menit ya. Ya, sekitar. Ya, ini menjadi kaya dan tetap kaya. Ya, pengen ngomong menabung, terus ini menitekan ini sih. Menjadi kaya dan tetap kaya ya kuwi. Satu lagi kunci apa? Kalau dilihat kunci nih wong sugih iki ternyata ana loro sih. Satu itu hemat, dua itu paranoid. Paranoid ke aja terburu-buru dewek ya kayak mau iki miru aplikasi iki kok investment ini langsung mulai semene ulah butut piro entek langsung aku akhirnya dia kolek. Nah paranoid ke takut resiko loh ternyata loh maksudnya ke aja kiri-kiri wah ki apa nabung sampai ki langsung keuntungan 100%. Wah misalkan ya nah kowe nek dewek serakah dewek ngaruh ora tau ngendalikan diri lebu nang kabeh habis loh. Ya makanya ya kuwi hemat dan paranoid. Jadi ya kita harus tetap waspada lah. Di sisi lain juga hemat. Nah ya bisa hemat kan yuk uangnya sing dong ibu belanja kan bisa ditabung lagi. Ya ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada sahabat Tiono yang menyampaikan materinya tentang review buku yang psikologi of money of uang. Belum selesai. Jadi kayak di situ tekankan kita bagaimana menabung terus punya uang tapi kayak nggak punya uang gitu ya. Apa ini nggak tahu menabung. Intinya nggak pamer kita. Dikira orang di dompet tapi sederhana. Ya betul. Intinya itu nabung jaga-jaga kita biar kepepet, misalnya kepepet bisa masih ada cara lain gitu. Ya mungkin itu terus nanti bisa saling campuran. Selanjutnya kepada oh iya tadi aku belum mengucapkan terima kasih kepada Saiful Bait yang itu terima kasih ya Mas sudah mempersiapkan sekarangnya ini sekali sangat beda memang aja beda. Selanjutnya memang beda sahabat Mas Pio kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati kepada Saiful Bait rekan Ibnu Widakto dan sang moderator yang seperti TV banyak memang beda. Saya ingin malahan kalau ada acara sekelas kecamatan ini bikin ke MC apa jadi moderator kayaknya biarkan loh biar ada pecah ada yang pecah nggak bisa diduga-duga sih namanya bikin itu semalam ya unik ya. Dan yang saya hormati rekan Triyono alhamdulillah yang mau 6 bulan ya si Abang 5 bulan lebih 6 bulan. Dan tak lupa kepada rekan Tian yang insya Allah September nanti 1-2 bulan kurang ya Mas Tian lebih mungkin lebih bisa akhir September atau Oktober ya, semoga diberikan kesehatan dan untuk bayinya yang masih di kandungan karena apa ya karena yang namanya bayi memang kalau USG sehat tapi namanya orang tua itu tetap kepikiran apalagi sang istri nggih Triyono seperti saya juga pernah tanya sih umur sehat lalu sing wadon sing katanya boprok semoga normal lengkap mana itu ini memang ya itu kalau di dalam di luar nalar kita. Pertama saya ucapkan alhamdulillah di kesempatan sore ini kita disuguhkan makanan hasil bumi Indonesia, pisang, pepaya, apa itu lagi itu, ketela ya ini hasil bumi. Sepertinya Indonesia kalau nggak usah beli luar negeri lah impor tapi hasil bumi aja seperti ini banyaknya kayaknya sudah bisa menghidupi Indonesia ya orang-orang Indonesia orang-orang Jawa ini nggak perlu ketahanan pangannya itu sudah nggak diragukan lagi dibanding di Afrika dan di mana-mana kan itu kan Sri Lanka yang sudah bangkrut itu kan karena hasil buminya tidak dimiliki seperti Indonesia. Yang pertama
Ya tentang tadi sudah disampaikan, nanti bisa kita putuskan karena yang urgent itu seperti tadi tanggal maunya itu karena katanya pertemuan rutin tapi tidak rutin, ya ini mau di tanggal dipakemkan ke hari apa nanti bisa diputuskan. Mau foto dulu. Ibnu dari sini. Anak kita lo, Oh Pak Ibnu lu yang foto. Ya saya lanjutkan. Selanjutnya apa sih? Mutah Pak. Selanjutnya yaitu tentang itu langsung tadi ada penambahan personil, ya memang perlu kita harus menambah circle. Kalau ada 10 orang kan malahan lebih bagus, lebih banyak ya, lebih dapat uangnya dan lebih banyak kenalannya. Tapi yang itu yang satu circle. Foto dulu Mas Dian. Mas Dian sini. oh Pak tidak sih ngetok mah, sampai gue pas. Mas Dian sini. Sini. Orang rene Pak. Apa yang kuning? Iya. Memang digital itu ya harus didahulukan. Yang kedua itu tentang tadi ke ekonomi. Itu memang benar sekali apa yang dikatakan di buku itu, ya tidak bisa diragukan mau dia sang penulis saja sudah menjadi bestseller dan menjadi orang terkaya di dunia, ya itu memang patut kita contoh. Dan alhamdulillah Mas Triyono juga sudah mencontohnya, seperti lari jogging pagi itu kan sudah ada tindakan untuk kebiasaan orang kaya. Walaupun kita di sini belum ke level itu, tapi kan kebiasaan kitanya bisa meniru beliau-beliau itu kan. Sepertinya kan kalau nanti kita diberikan rezeki lebih kan sudah nggak kaget, jadi sudah pernah jogging ya sudah jogging seperti biasa, berjalan sesuai biasa. Ini juga memang benar, hal-hal kecil itu yang sangat sulit kita lakukan, seperti jogging, menabung. Nggak usah 50.000 lah, 1.000 aja atau 2.000 aja kan kayaknya sulit sekali kita praktekkan. Padahal itu hal-hal kecil yang harus kita lakukan jika ingin menjadi beliau-beliau yang sudah kaya dan sudah sukses di finansial. Ini memang kita patut tiru dan patut kita contoh. Selanjutnya yang investasi itu yang apa? Yang tipenya ada 2, hemat dan satunya lagi? Paranoid. Ya itu paranoid memang perlu ya. Jadi kita harus mawas diri, jangan seperti Nikita Mirzani itu yang punya Halloween itu. Nah itu kan kayaknya nggak paranoid itu, nggak wah ini bodong pikir jadinya rugi banyak ya itu. Jadi kita harus pastikan, kalau nggak bisa memastikan ya tanya-tanya orang ya. Jadi kayaknya tadi ceritanya itu siapa itu Singkupangan Sapan? Nah Sarip yang mengiming-imingi itu di lekop malahan itu setelah YouTuber sudah tergerus. Ini ada yang namanya slot ya. Nah itu main apa saya juga nggak tahu ya. Judi. Itu termasuk judi. Jadi sedang kalau di lekop sedang viral itu main slot, taruh berapa juta atau berapa ribu langsung nanti dapat. Itu anak lekop juga ada yang dapat 4 juta, ada yang berapa juta. Itu memang prosesnya gimana saya juga nggak tahu, tapi itu Indodax apa ya namanya? Main Indodax trading ya, tapi itu slot itu loh. Saya juga nggak mainnya itu di Chrome langsungan. Itu mainnya gimana, jadi nanti bisa dibahas lah biar saya tahu itu apa itu slot itu kok kita taruh uang kok dapat uang banyak. Nah itu masalah judi atau tidak ya saya belum tahu, nanti bisa dibahas. Mungkin seperti itu, tidak ada bahan lagi karena nanti Bidin mau bal-balan juga ya sepak bola, jadi enggak. Oh iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada sahabat Vio yang telah menyampaikan materi sharingnya, ya melanjutkan tadi yang sahabat Vio menjelaskan tentang pentingnya menabung.
Ya, langsung saja pembicaraan satu pada Bapak sahabat Sabian, kami persilakan. Mending ramu namunya. Yes, meski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah ala nikmatillah kita sallallahu alaihi rasulillah nabi ba'da yang terhormat kepada sahabat Ibnu selaku Syekhul Bait, yang menghormati pada sahabat-sahabat yang tidak bosan-bosannya dengan kita-kita ini, dari zaman saling menyalahkan maitu dewek sampai hari ini wis keton lemu-lemu makmur-makmur ora kaya mbiyen. Bisa kita lihat foto before dan after ketika 10 tahun lalu dengan hari ini, atau terus empere kan nek deleng foto sih wis pol keton makmure kaya dari wong sugih ora umum. Ya semoga tidak hanya pawakan kita saja yang menjadi lebih makmur, tapi semoga 2, 3, 5 tahun ke depan ekonomi kita juga sudah mapan. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Selanjutnya dari saya tidak sampai 5 menit, singkat padat jelas saja, tidak punya materi. Intinya semua selalu seputar ekonomi. Apa ya, kayak yang penting kita bisa bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih hari ini. Dewek garap santai hari ini, apa dewek garap remek-remek hari ini, itu nek bisa diusahakan itu karena pilihan kita, bukan karena keterpaksaan. Jadi kayak Nyong memilih santai hari ini, ya itu karena pilihannya Nyong. Jadi kita tidak ada penyesalan atas kita melakukan kesantaian ataupun keremekan itu. Intinya itu saja sih, kayak bertanggung jawab dengan pilihan kita. Jadi kita santai ini remeke saya ya itu karena pilihan kita. Semoga seperti itu, agar kita yang tadi dibilang bukan karena apa tadi yang tentang kemerdekaan. Uang untuk kemerdekaan apa, semoga kita bisa mendapatkan kemerdekaan itu. Kita santai ya karena pilihannya dewek, kita remek ya karena pilihannya dewek, bukan karena harus terpaksa banget orang dua apa-apa kudu nembe remek dengan apa ya. Semoga kita bisa merdeka dalam hal ini. Selanjutnya seperti yang dikatakan Raffi Ahmad, jari Raffi Ahmad nek hurung saya berarti hurung sukses. Tapi semoga di sini kita menjadi orang yang syukur-syukur sih ya ora saya tapi wis sukses dengan bermain slot. Apa kayaknya rasa saya banget neng dilalak saya. Neng ya itu bukan jalur yang kita idam-idamkan. Kita tidak bermain di jalur itu. Ya kayak Vicor slot kayak Angka-angka judi ya kadang kayak misalnya kita pasang angka berarti Game lo game kayak misalnya kok angka Macam itu sing lo misalnya limang apa warna gambarnya dedu angka itu apa jackpot game murah-murah bayang ada modal. ya itu duitin gitu. Aku main gua. Oh, Ya, game berarti YouTube ya oke. game cuma pakai duit kan. pasang dewek. Iya. Oh, ya biasa kayak pasang mahjong kayaknya mahjong berarti Iya, kayak orang cuma yo sejenis game kayak gue ya sih kan. naik mahyong kan kayak ngepas nak kayak ini loh kayak kilo ijo-ijo kone-kone. Wah, apa tinggal pas kabeh cincin kabeh apa kabeh jalannya kan cari sistem dia tuh 4 juta ki jadi kon Afin. Apa no trike kana men ora lung ya. Aku ora cerita masing rugi nih. Tapi kayaknya Nyong tahu pernah krungu orang yang sukses dan kaya dari dari apa? Judi. Kayaknya Nyong tahu apa? Ya wis krungu kowe Kayaknya iki. tahu loh. Kayaknya di bolak-balik sih kita untung akhirnya duit tag money. dan Nyong tahu karena orang ini sukses karena judi. Kayaknya Nyong tahu loh. Akhirnya uang banget karena judi ya kakeknya loh. Kakeknya sih. Ya apa? Orang mendadak kelalen tuh di moderator. Ya kayak apa toksis. Intinya hari ini malah naik bisa dimulai dari hal-hal kecil apa kebiasaan yang dilakukan oleh orang kaya kayak dewek ngerti apa naik bisa dipraktekna lah karena dan kayaknya tetap itu tidak cukup kayak kita ngerti pengeluarannya kita tapi
kadang corner TikTok tidak bisa ngontrol tetap loss bae gitu. Pengendalian kudu dikendalikan. Benar-benar corner TikTok hanya sampai di nyatet tok itu saja ternyata tidak sama sekali tidak cukup nih, kita tidak bisa mengontrol untuk membatasi itu. Cuma dari hasil pencatatan itu ya kita bisa menjadi data untuk mengontrol, oh jebule sing iki sing ora perlu malah ke tuku akeh. Karena nantinya kita loss tapi tidak sadar, meskipun harus tercatat wah malah harus ketalang entek lebih menyesali itu. Ya mungkin itu saja, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang selalu menyesal dengan apa yang menjadi pilihan kita. Ya ini bertanggung jawab kepada pilihan kita lagi-lagi. Mungkin itu saja dari sahabat bikin, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali kepada sahabat Dian yang telah sharingnya, yang mungkin penjelasannya tadi udah jelas detail, mungkin ya, kalau nggak itu ditanyakan lagi. Selanjutnya apa? Inti. Pada inti, kamu silakan. Sahab. Teknikal kayak bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan, sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan hadir, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan. Terima kasih yang perkataan sudah hadir di sini. Jadi saya sendiri ya anaknya panganan hasil bumi, masih merenama tubuh yang paling modal lengah alhamdulillah sudah mulai turun lagi harganya. Ya, kalau ada yang minyak curah yang kembali ke 14.000 sampai 15.000, di sini di warung-warung udah kembali normal 1 kilonya 14 sampai 16.000 lah perdagangan, sudah mulai stabil. Untuk perekonomiannya mungkin sekarang belum stabil. Terima kasih Bu. Cuma ada begini warnanya kurang abang karo kuning tok kayak nih, kuning abang gedang satu produk itu bisa dijadikan beberapa varian Kayak teknik markas Golkar lu. dari resinnya Soeharto. Ya sama gua kan motivasian kan. Bisa ada beberapa satu produk bisa dijadikan beberapa dua, nah itu sudah dikemas menjadi produk yang kering ataupun langsung bisa dijual. Ya ini melihat bagaimana ekonomi sekarang, produk perhutaninya itu berada di masyarakat paling bawah atau kastanya rendah. Itu kalau masyarakat rendahnya atau masyarakat biasanya tidak mengelolanya, pasti juga tidak akan terjadi yang namanya ekosistem ini berjalan dengan lancar. Suatu saat juga roda ekonomi nggak ada nggak cuma kaya tok nggak di kaum elit, bahkan kalau nggak ada kaum apapun nggak akan bisa mengelola. Coba lah petani seminggu lah, seluruh petani di Indonesia nggak melakukan aktivitasnya seperti biasa seminggu aja. Indonesia ini bisa resesi atau bisa itu bisa terjadi, bahkan kekacauan. Ya itu bagian dari ekonomi. Memang sekarang inflasi adalah setiap tahun, setiap bulan, setiap hari itu ada trennya masing-masing, ada trendingnya masing-masing, tergantung dari kita apakah kita bisa melakukan itu di tempat yang sama, itu bisa menghasilkan uang. Contohnya juga tidak sengaja kita wawancara orang bumi sama itu jadi gimana bahkan jadi itu kan gayanya orang biasa ya, orang kayak ini pakaian nih kayak teman ini orang sesuai yang, dan kalau orang desain dalam lah atau kayak modelan pang apa pakaian apa ininya, tapi justru orang elit ikut join ke circle ini kan menandakan bagaimana bukan sebuah ini ya, bahkan orang kaya pun bisa menipu dari orang miskin tergantung kalau itu tren atau tidak. Nah ini bisa menarik kita nih kalau kita foto-foto
bisa menjadikan itu sebuah marketplace untuk teman-teman kita. Terus dari saya sendiri paling apa ya, tetap nabung, investasi, bahkan kita sudah mendapatkan, entah itu kita sudah mulai pokoknya atau apanya bulanannya ada ya, nabunglah katakanlah berapa persen, 10%. Intinya setelah kita nabung, lupakan aja dipikir banget iki pengen dijikot mikir untung sepilih ora wis dijikot giliran rugi akeh dijorakan. Itu kadang seperti itu ya, itu psikologi juga, jalan juga psikologi, bahwa kalau berinvestasi tapi psikologinya, pikirannya itu di situ saja ya nggak akan jalan. Mending kalau sambil investasi juga sambil melakukan aktivitas yang lain, jadi juga tetap jalan, nggak cuma di investasinya tapi juga di lainnya jalan. Yang entah itu masuk ada reksadana, ada obligasi, saham, katakanlah nabung atau deposito. Zaman semakin maju, tidak bingung pilih-pilih mana yang benar-benar terdaftar atau berlisensi, itu bisa dijadikan ini ajuan. Ngapain lo? Oke, saltas Pak. Sing kono no. Iya, ada jalan lah tidak. Wah, aku juga Itu juga jalan investasi. Tapi kalau saya baca-baca itu, kalau orang akan melakukan sesuatu itu, misal katakanlah akan membeli sebuah produk seharga 1 juta, orang itu harus mempunyai uang paling tidak itu harus 100 juta kalau mau beli produk seharga 10 juta itu 10%. Rumusnya? 10% dari 100% agar Rumusnya gue. ya 10 banding 100, agar kalau kita melakukan itu tidak tidak jomplang banget, mesti Ya ora 100 juta lah. duit sejuta barang 10 juta. tapi itu barangnya 10 juta. duit sejuta tuh barang sejuta. Nah ini kan harus dikalkulasi lagi. Ini gaji sejuta Ya itu berarti kan 100.000 paling orang. Nah itu kan itu ada pengeluarannya, ada batasnya. Di buku itu juga katanya memang gaji juga mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi, maksudnya pendapatannya tinggi, belanjaan kita juga ikut menyesuaikan. Justru nabung sing ora naik, malah justru pengeluaran kita sebanding dengan gaji kita. Misal kita adalah siki menulis juta ya, yang tentu ini kayak tapi ketika kita sudah masuk ke katakanlah double digit, mungkin taraf belanja kita atau ininya naik, justru bukan tabungan kita atau investasi kita yang naik, justru pengeluaran kita atau gaya hidup kita, atau ya pakailah Itu gaya hidup yang salah ya. nah itu kita ini bela oke nek gaji minum di doang mesti melo berimbang atau kehidupan kita Lambine apa itu mesti itu juga akan naik. Itu is kodratnya pemergian tetap seharusnya tabungannya sing naik ya. Hampir semuanya itu Iya, di situ. paham. Habisnya itu di situ, bukan di ininya juga. Nah itu juga berpengaruh. Triono ora setuju jare iku. Ya itu beda-beda, tapi hampir di buku itu tuh pasti terjadi seperti itu namanya. Ketika gaji itu naik, pasti gaya hidup kita kita ikut naik. Tetap bakso Tabungan kita akan tetap standar, tapi gaya hidup atau jiwa loyal lah ya, ini BPJS lah, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Itu jiwa naik. egoismenya. Itu pasti terjadi. Ya mungkin kita saat ini belum masalah, tapi nantinya pasti akan terjadi seperti itu. Itu pasti. Itu kalau sudah kodratnya atau apanya, intinya apa ya, kalau saya Ya udah cepet ngomong. Ya sekali-kali lu apa ya itu biasanya kan ngomong gua doang. ada reward, ada punishment juga ya. Kita sendiri yang ngatur nanti apakah dengan bagaimana sistemnya, apakah 50, 30, 20 gitu, yang 20 ini nanti akan ditambah apa sama saja tentunya ada pemasukan yang untuk bisa kita mengelola pendapatan kita. Benar. Yaitu lewat Google, YouTube, itu adalah ini
kayaknya lah dalane sih justru semakin ininya media sosial rasanya kita mau semakin cari duitnya kayaknya bingung ini anak kabeh ini anak nah itu tapi kalau bagi orang kreatif kan semakin maju zaman di apa ya ada celah nah itu bergerak di bidang apa jadi website palsu apa itu nah itu ada imajinasi yang berlebihan untuk orang-orang jahil ya anak ini ada intinya anak sisi positif negatif dari internet dan kemajuan zaman ya inilah tapi tetap saya nabung lah katakanlah taruh berapa 10.000 20.000 di ya kalau nanti jangan dimbang ya kalau saya sarankan karena kayak ini pada pelan orang nambah tapi kelongnya kalau kita ada biaya pajak yang ini ya ATM itu kan biasanya 2.000 kalau yang bulanannya katakannya paling murah itu 7.000 atau berapa itu BRI kalau BCA pun 15 kalau nggak salah karena gue tahu 12.000 nah cuman per bulannya itu kali aja kan lumayan kalau bagi kita ngutang pengen ya kalau ngutang kalau bunganya cukup murah kemarin saya ditawari nang bangun sopo kita 3% hitung sih iya sih 3% sih tapi kan sebelum kita memikir saya sarankan untuk segera menabung di Bank Wonosobo. iya kan kalau kita katakan Nonton desa ambil 5 juta atau pinjam 50 juta kita nggak akan mendapatkan 5 jutanya utuh nah itu kan udah iya nah itu kan udah ada Indonesia juga nah kalau pikir-pikir 5 juta ya harusnya tetap dapatnya 5 juta katakanlah adminnya itu nanti bunganya kita yang kita bayarkan itu buat adminnya tapi sistemnya juga lain di bank syariah pun juga tetap sama seperti itu pinjam 5 juta paling kita dapat berapa 90% mungkin paling tinggi atau 95% dan biaya ini atau apa nah itu kan dapat nanti itu juga menarik bagaimana investasi di perusahaan yang sudah jelas jasanya produknya yang nggak akan kolaps mungkin kayak bank BRI, BCA, Mandiri itu sampai tahun depan atau sampai 100 tahun nggak akan ada ini ya nggak masalah produk-produk bank tapi kalau produk-produk yang lain kalau diinvestasikan yang pokoknya sektor defensif lah ya Indomie itu kan juga menarik intinya seperti itulah banyak-banyak baca apa ya buku YouTube atau dari pengalaman orang dijadikan motivasi kita untuk nabung lagi ini kalau saya sih tetap nabung lah nggak ada yang lain tetap berinvestasi itu juga untuk diri kita sendiri ya tapi kan mindset konsistennya juga masih belum atau kurang dari kita ini itu dari saya cukuplah ngalir-ngalirnya sharing-sharingnya intinya guys sharingnya itu dari saya dan silakan dinikmati hidangannya apa adanya ini ya hasil bumi di tangan bukan berarti anane lah bumi Jawa kurkuma diolah goreng-goreng dan ini saya masih ada kata banyak ini ya salah berucap saya akhiri yang siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada sahabat Dino telah menyampaikan banyak apa putar materi ekonomi ya semoga apa Pakar ya ngomongnya. bisa menambah wawasan untuk kita semua. Orang setuju pengen. Oh deh. Terus sekarang untuk lanjut apa kocok Einstein ya Oh iya. langsung Langsung aja. Wan ora setuju apa Din? Oh coba tak kemeka. ini orang tikus akhirnya Situ dia. Kecuali nyotik kurang minyak karo bini kurang minyak karo bini Sing utangnya Willy siapa besi ini terakhir? harus nakir darah Wis ngono? oh terus bayar berarti besok nama dia nyong orang so mari gini Nyong ya ora mau. Yang siapa ya? Yang ya? 1,5 Sing ora nyong karo Bibnu. 175 deh. berapa ya Iki. Kuwi Din 120 10 Din. Ngakek aku. Apa? Yang menanggapi itu oleh kalau bisa kalau dia Nah, nah. yang kedua Mana ada mana? ngurung dan dia Mana ada rapor? Takai. orang dulu Orang mesti main 100.
Nah kayak nyontohnya jadi 100 boleh dari 200 terus nih ya nah itu mending Nah, ya wis. menanggapi Ibnu soal apa gaji yang berbanding lurus dengan apa tingkat jiwa royal pengeluarannya dibanding nabungi dibanding nabungnya itu apakah kodrat, apakah itu apa? Nah, menurut saya itu ya lebih gaya itu tadi perilaku soft skill mental, bukan kodrat. Tapi memang perilaku pengendalian dewek. Kudune apa? Gaya apa? Pendapatan naik, gaya itu aja naik tetap. Nah, bisa selalu dibawahi. connect bisa tapi kenyataannya kan Ya kenyataannya itu yang perlu dikendalikan aja mengikuti pendapat bahwa gue kodrat kok dia mengikuti lah nek seperti itu terus orang tuh sisa ya sisa dia orang perlu ketemu siapa buat beli mobil apa orang perlu nemu ya berarti orang mau dua orang blokeng apa sementing kan yang kita simpan harus lumayan sih investasi mereka kayak ngapain deh lah nggak naik gini dari mobil silang pajak kok sih gue sih sebenarnya orang patihan terus yang kedua apa salah ya nggak puas apa sih orangnya kelalaian itu kelalen Orangnya setuju karo Ibnu ngene apa gaji itu kadang nyong bae sing aku lah dan ini oleh 1 juta misalnya ya oleh 1 juta ketambahan karena anak hari raya apa tambahan apa duit itu hari nah ibaratnya 2 juta ya dadak wah tuku apa ya dadak kata-kata tuku apa ya sing mau nih orang tahu bakso pengen paling sebulan dia dadak pengen sing di atas bakso apa naluri karo kodrat pada ora kadang seperti itu memang kodrat manusia tidak hanya makanan pun klambi apa tuku sandal kata-kata mutiara ini ke lah sekali-kali ora apa-apa kata-kata mutiara ini kan dadak ana suara kayak ngono mungkin daripada apa nih dari itu kayak nek ngomong kodrat nek Itrion ora terima bahwa kayak kodrat kayak berarti kayak seakan-akan gue naluri alamiah karena ternganu karo lingkungannya tapi kita punya kendali untuk bisa memilih untuk tiru gue apa ora aslinya ya kudune berarti kan gue naluri lah urung nafsu lah udah nafsu semua orang seperti itu neng kecenderungannya kudu dikendalikan ya gara-gara anak itu yang dadak lebih ya iya sing mau ora tau presiden yo main main berbanding tapi aslinya gue juga perlu ini kan perlu itu juga loh kita loh belum ngomong anak nih tapi sekali-kali ini ping pindho ping telu gue jujur ya gue kata-kata sekali-kali ini gue maksudnya berarti kan nafsu ya maksudnya ya anak kayak ngono kan mungkin nafsu kita nggak apa-apa nafsu tapi kita tahu batasannya ya jangan kasih lebih dari 10% tadi ya dibanding 2 juta berarti 200.000 udah sih paling gue mengendalikan nominalnya aja nek nangan kan juga nek tambah iki dengan THR nek bisa aja nek kabeh tapi itu berarti langsung masuk tabungan nah apa salah satu hal sing nang buku siji ini atau Atomic Habit ya kuwi bagaimana bangun kebiasaan apik kuwi terus bagaimana mengurangi kebiasaan buruk. Nah, salah satunya apa? Contoh misalkan nabung. Nang sepakat sebenarnya nabung ya nang saham, tapi kita penting juga nabung nang bank. Tapi aja sing bank kayak Bank BRI, Bank Mandiri. Nah, ya mungkin nabungnya nanti sih nang ora nang bank gue. Iya sih jane maksud nabungnya sing digawe nabung. Ya ora apa-apa tapi nabung sing satu ini nek bisa aja ATM. Oh aja sing ATM, sing buku karena apa? Kowe ingin mempersulit dewek. Jadi ini salah satu hal sing untuk membangun kebiasaan kan dipermudah. Siji permudah. Siki misalkan gampangannya gini. Siki tata ruang iki ya, tata ruang iki. Nek dewek mempersulit, dek baju olahraga apa baju sing gampang digletakna sing paling adoh misalkan gini. Kan yo awal ora keton sih. Oh iya Jadi kan ana sepatu apa? Berarti gampang akan dek paling ora kemutan. Terlihat dulu terlihat keton ya langsung dulu sepatunya syukur jadi isuk apa kan langsung ya udah olahraga terus sepatunya juga di
Nah nek buku orang ATM orang keton Orang itu keton. dia kan Joko kan males Heeh. detak mengklang Mikir apa pindu. mikir pindu akhirnya itu satu itu penting juga nabung nang bank